Valencia, gokil. Junior gue. Apa kabar Valen? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana? Baik, kamu lagi sehat kan ya? Lagi sehat. Terakhir kayaknya lagi sibuk di dunia sosmed ya? Tiap hari kayaknya kita ke sosmed ya. Oh iya. Lalu terakhir kamu nebak-nebakin negara ngapain? Nonton kan tapi? Saya skip, itu sungguh faedahnya. Itu seru aja tebak-tebakannya soalnya. Oke, tapi kamu terakhir ada endorsean dari ini salah satu kredit ya? Aplikasi berwarna biru. Aplikasi berwarna biru. Gokil. Nggak promosi kan di sini Iya, soalnya. betul. Iya, kalau mau promosi ya donasi lah. Oke, Pak Valen nih adik kelas gue di Cuma nggak adik kelas ya, karena aku lulus kamu baru masuk. Jauh ya? banget Kak. Kamu Karena kan angkatan kata berapa aku lupa. Sebentar, kita mulai dari angkatan kamu ya. Kalau saya tuan rumah di sini. Aku 2016. Hah? Lulusnya? Enggak, lulusnya 2019. Masuknya 2016? Masuk 2016. Nah, sama dong sama Vicky. Oh iya. Vicky 2016 ya, Vicky? Vicky? Ya sama satu angkatan, aku kira kamu 2013. Jauh ya. Iya, karena aku ingetnya adalah kamu ini seangkatan sama adikku kan juga HI kan, 2013 tapi. Loh, Karaka berarti angkatan berapa? Aku kira Karaka angkatan 2013 lah. Hai, 2013, terima kasih. Ya, saya angkatan 2000 lama lah pokoknya. 2000 Tapi sekian. aku lupa jurusannya ilmu. Aku ilmu politik, Boleh. ilmu politik. Tapi kan kamu juga SIP kan? Iya. Sarjana ilmu politik kan? Masih SIP. Masih SIP gitu, nggak apa-apa. Kamu susah-susah belajar HI tapi belajar SIP. Gelarnya SIP bagus loh. Bagus, iya. Tapi SIP semua nih jadi chairman. Ini sekarang jadi founder komunitas. Sama kan, Gokil kita ini juga. jadi eksekutif director loh. Gokil nggak nih SIP sekarang? Beri harapan Indonesia itu apa sih? Berharap Indonesia Social Organization. Cuma mungkin fokusnya beda ya sama Pita Kuning dan teman-teman yang lain. Kita fokusnya ke economically vulnerable groups. Terus ada 2 fokus kerja, emergency response dan empowerment. Post projectnya apa aja? Proyeknya banyak karena kan kalau emergency response itu kan aksi cepat tanggap gitu lah ya bahasa Indonesianya ACT, ya. ACT. Tapi kan ACT kan organisasi sendiri. Maksudnya kan ini aksi cepat tanggap itu kan ACT kan, aksi cepat tanggap. Iya, bisa dibilang seperti Kan itu. Pita Kuning, PK. Oh iya, singkatannya gitu ya. Enggak Aku baru sadar. Iya kan, aksi cepat tanggap kan. Berarti Emergency. semua kebencanaan. Iya, natural disaster atau keadaan-keadaan yang genting kayak gitulah kita pengen turun tangan kayak gitu. Yang turun tangan. Dia mention banyak organisasi sih. Terus tapi apa aja? kan Iya, tadi? apa aja? Iya, kalau empowerment tuh kita program-programnya pelatihan kerja, capacity building kayak gitu, kayak ngadain workshop, terus kalau sekarang mungkin karena online ya, sifatnya mungkin kayak webinar, terus kemarin ada online class juga kayak gitu. Terus kalau emergency response karena ini lagi era COVID, tadi kemarin sih kita yang lebih ke COVID response aja sih, COVID relief gitu, kayak bagi-bagi sembako kayak gitu-gitu. Terus kita juga ada special projects-nya kayak misalnya Ramadan project atau kemerdekaan project kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi kalau ngomongin kita tarik mundur ke belakang, sebenarnya latar belakang berdirinya BHID itu apa? Latar belakangnya satu kata doang, iseng. Kalau orang lain mungkin niat gitu ya, kayak ada mungkin some people tuh niat kayak pengen bikin personal branding atau emang concernnya di situ. Ya aku juga sih, emang concernnya di situ atau apa. Kalau kita tuh dulu awalnya iseng, jadi aku juga udah bercerita kayaknya sama Karaka ya. Iya. Ini udah beberapa banyak teman-teman yang tahu juga. Jadi awalnya tuh dulu pembentukan Berharap Indonesia tuh iseng karena tadi berhubung Karaka nanya juga foundernya siapa. Sebenarnya foundernya nggak cuma aku doang, banyak itu teman-teman setim aku dari board of directors. Semua teman. Ada yang nggak teman? Ada pacar aku di sini. Ya, mention dong kayak gitu. Itu namanya ada pacar aku penghargaan. dan temen aku. Jadi loh, tapi bekerja sama pacar tuh fine aja loh. Betul. Pengalaman pribadi juga. Betul. soalnya. Terus? Iya, dengan pacar aku dan teman-teman aku. Ini nggak apa-apa lah ya nyebut nama kampus Nggak ya. apa-apa, Kita dulu sebut. kuliah di Malang di Brawijaya. Bangganya saya. Junior Karaka. Terus habis itu aku iseng awalnya karena sebenarnya gini, aku dari dulu tuh udah pingin bikin social organization atau social movement lah ya. Tapi nggak ada kesempatannya, belum ada kesempatan dan belum make time aja mungkin ada waktunya, ada kesempatannya tapi belum make time, ada waktu yang benar
tepatnya gitu kali. Nah terus lulus 3,5 tahun, lulus 3,4 3 tahun 4 bulan, lulus 3 tahun 4 bulan. Kayak sombong banget gitu ya gue ya. Lulus 3 tahun 4 bulan, disebut lagi. Lulus, abis itu banyak kertas-kertas gak kepake, kertas skripsian, kertas tugas. Iya betul tuh dulu ya, skripsi, iya kan? Revisian kayak gitu ya. Terus biasanya kalau nggak dibuang, diloakin. Iya betul, kan? betul, Cuma kalau diloakin tuh dulu, kalau di Malang harganya nggak kayak di Jakarta ya. Murah banget. Murah banget, cuma sekilo tuh 2.000. Betul. Kalau di Jakarta mungkin 5.000, 7.000, 10.000 masih dapat ya. Di Malang tuh 2.000. Terus aku mikir, ini diloakin juga 2.000 apalah ya buat bayar parkir ini ya, Indomaret. Iya gitu kan. Terus aku berpikir, waktu itu emang aku sempat sharing-sharing sama temen aku, ini mau loakin bareng gak gini. Ternyata teman-teman yang lain pun juga banyak gitu. Nah kebetulan waktu itu di jurusan aku di HI Brawijaya itu ada program akselerasi. Jadi teman-teman yang lulusnya barengan sama aku yang 3,5 tahun itu emang lumayan banyak gitu. Yang udah lulus pasti nggak butuh dong kertas-kertas itu ya kan, kayak ya udahlah diloakin aja. Terus aku kayak ngajakin teman-teman yang bareng-bareng kebetulan lulus bareng-bareng itu, yuk loakin aja yuk kertasnya, karena aku mikir kalau misalnya diloakin sendiri uangnya dikit. Nah terus aku mikir buat apa juga uangnya, maksudnya ya kita masih dapat uang dari orang tua ya, pas itu masih kuliah kan. Terus ya udah didonasiin aja lah uangnya. Tadinya mau lewat ini aja sih, kayak transfer donasi gitu, tuh masukin kotak amal. Cuma kayak pengen pulang kan ke Jakarta, terus kayak pengen lakuin sesuatu deh untuk kota Malang tercinta. Ya masih idealis lah ya. Idealis, sebenarnya idealis, kayak kita hidup tuh karena ada impian-impian orang yang idealis dan utopis itu loh sebenarnya. Maksudnya kayak a lot of dreams. Mungkin kalau misalnya dulu penemu-penemu hebat gak punya mimpi nemuin apa gitu, kita sekarang nggak kayak gini gitu kan. Mungkin kalau dulu Tan Malaka tidak berpikir soal Indonesia, kita tidak berkumpul sebagai negara sekarang. That's what I meant. Gokil. Dulu itu pernah ada di kehidupan, mungkin tadi Kak Raka sempat mention, aku mungkin sekarang ada di stage of life aku yang alhamdulillah nyaman ya, hidupnya nyaman, kerjaan aku enak, orang tua aku baik-baik aja, dan lain-lain, keluarga aku fine-fine aja, financially okay. Dulu itu emang sempat ada di stage of life yang bisa dibilang nggak, ya very unfortunate lah, nggak very juga sih, maksudnya nggak seperti orang yang di jalanan gitu, enggak. Tapi ya pernah hidup itu. Waktu itu papa aku kan bisnis, ya, namanya businessman ya, pasti ada jatuh bangunnya. Waktu itu ya lagi downfall, and then some months gitu, sempat beberapa bulan yang hidupnya tuh benar-benar kayak nggak apa ya, nggak nyaman. And then ya ada momen-momen yang kayak wishing that something could have done differently gitu loh, kayak coba aja ada orang yang benar-benar bisa bantu, atau nggak, karena aku waktu itu masih kecil, aku masih SD, sempet yang benar-benar kayak mau makan susah kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak ngerasa I can relate a lot to those people gitu, padahal itu aku cuma beberapa bulan loh, apalagi orang-orang yang hidupnya all their life kayak gitu, yang nggak bisa makan atau susah atau nggak punya rumah dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, nginget masa-masa itu aja tuh rasanya pengen nangis gitu. Udah bergetar suara. Nggak sih, nginget masa itu aja rasanya pengen nangis. Gimana orang-orang yang benar-benar ngalamin itu tiap hari dan nggak ada solusi. Jadi ketika ngebangun Beri Harapan Indonesia bisa kasih harapan ke orang, even it's just istilah secercah gitu ya. Karena dulu gini, aku ngerasa pas aku susah, ketika ada orang yang nolongin aku atau care sama aku, atau even sadar sama presence aku tuh, kita ngerasa feel hurt and love gitu, feel ngerasa bener-bener ternyata gue tuh matter gitu loh, gue tuh ada di dunia ini. Jadi apa yang ngerasa lewat Beri Harapan Indonesia, aku pengen sih bisa jadi orang-orang yang aku butuhkan ketika dulu gitu. untuk orang-orang yang seperti aku dulu, atau mungkin lebih parah. Pernah nggak ada titik di mana kamu merasa selalu berada di posisi yang salah? Kalau aku jawab enggak, aku bohong. Berarti pernah. Karena aku juga pasti pernah kayak gitu nggak sih? Ya makanya aku lagi cari validasi. Ini cari pengalamannya sama, pasti pernah. Dan menurut aku itu hal yang wajar sih. Maksudnya every leader, aku lagi-lagi quotes, aku pernah baca quotes kayak gini, no one really know what they're doing
everyone just pretend they know what they're doing, atau mungkin ya kita tahu apa yang mau kita lakuin, cuma kita nggak yakin banget. Kadang tuh kita butuh ngeliat orang lain juga sebenarnya. Jadi kayak every time aku ngerasa aku nggak yakin sama diri aku, atau aku ngerasa kayak gue salah dan lain-lain, ya udah yakinin diri sendiri aja. Karena kadang gini, saya kita lagi presentasi nih, ada siswa yang presentasinya sebenarnya substantially dia bagus gitu, dia tahu topiknya apa, tapi dia ngomongnya tuh pelan, suaranya pelan, nggak meyakinkan. Jadi audiensnya juga nggak merasa apa yang dia omongin tuh bener. Tapi ada orang yang ngomong bagus, cara ngomongnya bagus, tapi omongannya tuh nggak ada isinya. Tapi orang percaya karena dia cara ngomongnya bagus. Jadi aku ngerasa yang penting tuh sebenarnya gimana cara kita bisa nge-cover itu, gimana cara kita bisa ngebentuknya, gimana cara kita bisa delivernya. Leadership susah, iya, tapi susah, tapi nggak usah diumbar-umbar sih menurut aku. It's just let it just be you and your secret only, dan gimana cara lo nyelesainnya. Banyak sebenarnya, cuma menurut aku yang paling penting itu adalah be the reason someone feel hurt, love and seen and motivated gitu. Aku pasti gini, aku nggak tahu ya, kalau aku di posisi aku seneng banget kalau aku punya leader yang benar-benar denger aku, lihat aku, tahu apa yang aku lakuin, gak cuma notice oh ya lo kerja gitu, tapi dia tahu apa yang aku kerjain, apa difference yang aku buat, apa hal yang aku kasih gitu untuk organisasi dalam case ini ya. Terus juga aku pengen banget punya leader yang bisa ngerangkul, gak normatively ngerangkul gitu loh. Aku pengen punya leader yang bener-bener akrab. Cuma aku tuh tipe orang yang nggak. Aku tuh bukan tipe orang yang ngobrol ketawa-ketawa gitu. Aku bukan tipe kayak gitu sih. Bisa dibilang aku kaku ya. Cuma aku tuh bukan tipe yang bener-bener strict yang harus A ya A gitu, enggak. Aku pengen punya leader yang kayak gitu. Jadi aku apa ya istilahnya, membuat visi leader yang aku pengen tuh gimana, ideal leader yang aku pengen kayak gimana, and then I try to become that person. Jadi menurut aku advice aku adalah satu tadi itu, jadilah alasan seseorang tuh ngerasa didengar dan diapresiasi. Yang kedua, coba buat vision leader ideal menurut kalian tuh kayak gimana, dan jadilah orang itu gitu. Aku sih kayak gitu. Kalau karena gimana? Aku penasaran sih.